warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Budi Saputro dari kelas SMJP 022 ingin mempresentasikan tugas ekonomi mikro untuk pertemuan ke-16 dengan judul Sewa, Bunga, dan Keuntungan. Pertama, ada definisi sewa ekonomi. Dalam membicarakan mengenai sewa ekonomi, perlu dibedakan antara definisi yang bersifat umum dan definisi yang mengaitkan ekonomi dengan pendapatan pindahan atau transfer earnings. Dalam pengertian yang umum, pada dasarnya sewa ekonomi diartikan sebagai harga yang dibayar atas penggunaan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya yang jumlah penawarannya tidak dapat ditambah. Sewa ekonomi mempunyai arti yang sangat berbeda dengan pengertian sewa biasanya. Sewa pada umumnya diartikan sebagai pembayaran yang dilakukan terhadap barang orang lain yang dipakai dan dimanfaatkan, atau pembayaran seorang pengusaha pada bangunan atau toko milik orang lain yang digunakannya. Arti sewa secara umum tersebut tidaklah sama dengan sewa ekonomi, karena sewa rumah, gedung, atau toko tersebut adalah meliputi bunga yang dibayarkan terhadap modal yang digunakan untuk mendirikan bangunan tersebut. Di dalam definisi ini, faktor produksi dipandang mempunyai beberapa kegunaan. Pendapatan yang dibayar kepada faktor produksi dapat dibedakan dalam dua bagian. Pertama, ada bagian pindahan atau transfer earnings, yaitu bagian dari pendapatan tersebut yang digunakan untuk mencegah faktor produksi tersebut digunakan untuk kegiatan ekonomi yang lain. Kedua, sewa ekonomi, yaitu bagian dari pendapatan yang merupakan perbedaan di antara pendapatan yang diterima dengan pendapatan pindahan. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam uraian mengenai sewa ekonomi. 2. Ada tanah dan sewa ekonomi. Tanah merupakan faktor produksi yang jumlahnya tidak dapat diubah, yaitu jumlahnya tidak dapat ditambah atau dikurangi. Yang dapat dilakukan adalah memperbaiki mutu dari tanah yang tersedia, misalnya dengan menyediakan irigasi yang baik di tanah-tanah yang digunakan untuk persawahan, dan membuat proyek-proyek mencegah banjir di tanah-tanah yang sering digenangi air. Sebagai akibat dari sifat penawaran tanah seperti yang dinyatakan ini, di dalam analisis ekonomi, kurva penawaran tanah bersifat tidak elastis sempurna. Analisis penentuan sewa tanah banyak dilakukan oleh ahli-ahli ekonomi yang hidup pada permulaan abad ke-19, seperti pandangan David Ricardo, salah satu ekonomi klasik, sampai sekarang masih selalu digunakan dalam analisis mengenai sewa ekonomi. Pada masa terdapat perdebatan tentang sebab-sebab harga jagung sangat tinggi. Menurut Ricardo, harga jagung yang tinggi disebabkan oleh permintaan yang banyak sedangkan penawaran kurang mencukupi. Harga jagung yang tinggi tersebut menyebabkan para petani ingin menanam jagung lebih banyak dan menaikkan permintaan mereka atas tanah, sehingga sewa tanah bertambah tinggi. Dengan demikian, bukan sewa tanah yang menyebabkan harga tinggi, tetapi harga jagung yang tinggi menyebabkan sewa tanah yang tinggi. Oleh karena sifat penawaran tanah yang seperti itu, besaran sewa tanah tergantung sepenuhnya kepada permintaan atas tanah tersebut. Makin tinggi permintaan, makin tinggi pula sewa tanah yang harus dibayar. Sedangkan permintaan tanah tergantung kepada besarnya permintaan barang-barang yang dapat dihasilkan di atas tanah tersebut. Ketiga, ada sewa tanah adalah suatu surplus. Dilihat dari aspek penawaran, tanah sangat berbeda dengan faktor-faktor produksi lainnya. Tanah merupakan satu-satunya faktor produksi yang tidak dapat berubah penawarannya. Tenaga kerja akan selalu bertambah, begitu juga dengan modal dan keahlian keusahawan. Begitu juga jika dibandingkan dengan harga tetap lainnya, seperti rumah, bangunan, perkantoran, dan bangunan perkantoran. Terdapat perbedaan signifikan harta-harta tetap yang di kemudian hari jumlahnya dapat ditambah. Apabila sewa rumah, bangunan perkantoran, dan bangunan pertokoan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, maka akan timbul perangsang kepada para pengusaha untuk menambah penawaran bangunan-bangunan tersebut. Sebaiknya, jika sewa berbagai bangunan tersebut terlalu rendah jika dibandingkan dengan modal untuk menyediakan bangunan tersebut, para pemilik modal tidak akan menanamkan modalnya ke sektor bangunan. Harga sewa tanah tidak bisa disamakan dengan harga faktor produksi lainnya. Perubahan-perubahan sewa tanah tidak akan menimbulkan pengaruh efek apapun terhadap penawaran tanah, baik sewa atau jual. Sebesar apapun perubahan sewa tanah, penawaran tanah tidak akan mengalami perubahan. Apakah sewa tanah adalah nol atau bernilai berjuta-juta rupiah? Jumlah penawaran tanah tidak akan bertambah atau berkurang.
Sifat penawaran tanah ditanggapi oleh ekonomi sebagai surplus, yang artinya sewa tanah bukanlah suatu pembayaran atau perangsang untuk menjamin agar tanah dapat disesuaikan jumlah dan penawarannya sesuai kebutuhan. Sekalipun sewanya nol atau sedikit atau sangat tinggi, jumlah tanah yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya tetap sama banyaknya. 4. Ada sewa ekonomi dan pendapatan pindahan. Setiap faktor produksi, termasuk tanah, dapat digunakan untuk berbagai kegiatan produksi. Tanah, misalnya, dapat digunakan untuk kegiatan pertanian, industri, dan untuk daerah permukiman. Sebagai tempat untuk kegiatan pertanian, tanah dapat pula digunakan untuk berbagai kegiatan pertanian, yaitu untuk menanam jagung atau padi atau pohon, buah-buahan, dan sebagainya. Ditinjau sebagai tempat di mana beberapa kegiatan ekonomi dapat dilakukan penawaran tanah. Untuk sesuatu tujuan, kegiatan yang dapat dilakukan di tanah tersebut tidak perlu lagi dipandang sebagai tidak elastis sempurna. Penawaran tanah untuk ditanami jagung atau padi atau untuk dijadikan perumahan sama sifatnya dengan penawaran faktor produksi lainnya. Kurva penawaran tanah untuk sesuatu tujuan, misalnya ditanami jagung, sifatnya adalah semakin tinggi. Pembayaran untuk penggunaan seunit tanah semakin banyak tanah yang ditawarkan untuk tujuan tersebut. Apabila analisis penggunaan tanah dipandang dari sudut seperti itu, pembayaran penggunaan tanah perlu dibedakan menjadi dua macam pembayaran, yaitu sewa ekonomi dan pendapatan pindahan. 5. Modal dan suku bunga. Pembayaran modal yang dipinjam dari pihak lain dinamakan bunga. Besarannya menggunakan presentasi dari modal yang dipinjam, seperti sumber Sadono Sukirmo. Mikroekonomi misalnya 10%, 12%, atau 15%. Bunga yang disimbolkan dengan angka presentasi dari modal dinamakan suku bunga. Pada umumnya presentasi suku bunga adalah sejumlah modal yang dalam 1 tahun. Dengan demikian, kalau dinyatakan suku bunga adalah 15%, yang artinya adalah modal yang dipinjamkan suku bunga sebesar 15% setahun. Di dunia ekonomi modern, banyak perusahaan memerlukan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Sebaliknya, rumah tangga memiliki kelebihan pendapatan yang dapat dipinjamkan dengan harapan untuk memperoleh bunga. Analisis dalam bagian ini bertujuan untuk menerangkan hal-hal berikut. A. Ada faktor utama yang menentukan permintaan dana modal. B. Faktor utama yang menentukan penawaran tabungan oleh masyarakat. C. Teori-teori menerangkan penentuan suku bunga. D. Sebab-sebabnya. Terdapat beberapa tingkat bunga di dalam perekonomian. E. Perbedaan di antara suku bunga nominal dan suku bunga real. 6. Peranan modal dalam perekonomian. Dalam setiap perekonomian, kegiatan memproduksi memerlukan barang modal. Dalam perekonomian yang sangat klasik sekalipun, barang modal diperlukan, ialah cangkul, bajak. Ada beberapa barang modal perekonomian klasik dalam perekonomian modern. Barang modal lebih diperlukan lagi. Modernisasi perekonomian tidak akan berlaku tanpa barang modal yang kompleks dan sangat tinggi produktivitasnya. Untuk menjamin agar teknik memproduksinya tetap mengalami kemajuan dan tetap bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, investasi atau penanaman modal harus selalu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran sektor perusahaan untuk membeli dan memperoleh barang modal baru yang lebih modern untuk mengganti barang modal lama yang tidak terpakai atau usang. 7. Produktivitas modal. Permintaan dana modal yang akan digunakan untuk investasi tergantung kepada produktivitas dari dana modal tersebut. Dengan demikian, seperti juga dengan tenaga kerja, faktor yang terutama yang menentukan permintaan dana modal adalah produktivitasnya. Produktivitas dari modal dihitung dengan cara menentukan besaran pendapatan rata-rata tahunan neto, yaitu setelah dikurangi dengan penyusutan modal yang digunakan dan dinyatakan sebagai presentasi dari modal yang ditanamkan. 8. Menentukan tingkat pengembalian modal. Perhitungan tingkat pengembalian modal lebih rumit daripada contoh yang baru saja diterangkan. Kerumitan tersebut timbul sebagai akibat dari usia barang modal yang panjang, yaitu penggunaannya selama beberapa tahun dan bahkan dilakukan selama berpuluh-puluh tahun. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh dari suatu investasi pada umumnya meliputi lebih dari 1 tahun. 9. Ada permintaan terhadap dana modal.
Berbagai jenis investasi mempunyai pengembalian modal yang berbeda. Ada tingkat pengembalian modalnya tinggi, dan ada pula yang tingkatnya pengembalian modalnya rendah. Apabila para pengusaha mengetahui sepenuhnya berbagai kemungkinan untuk melakukan investasi, mereka akan mendahulukan investasi yang tingkat pengembangan modalnya tinggi. Baru setelah proyek tersebut dilaksanakan, mereka akan mengembangkan proyek yang tingkat pengembalian modalnya lebih rendah. 10. Ada suku bunga dan tabungan masyarakat. Dalam perekonomian, tidak semua pendapatan yang diterima masyarakat akan digunakan untuk konsumsi. Sebagian akan disisihkan oleh penerima pendapatan sebagai tabungan. Tabungan dilakukan untuk beberapa tujuan, seperti untuk membiayai pengeluaran konsumsi, ketika pensiun, biaya pendidikan anak-anak, untuk masa depan, dan untuk dana-dana lainnya. Terdapat beberapa pandangan ekonomi mengenai suku bunga dan tabungan masyarakat. Pandangan klasik. Pandangan tradisional yaitu pandangan ahli-ahli ekonomi yang digolongkan sebagai ahli ekonomi klasik. Ahli-ahli ekonomi yang hidup di akhir abad ke-18 sehingga permulaan abad ke-20 berkeyakinan bahwa sejumlah tabungan yang dilakukan masyarakat ditentukan oleh suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin besar jumlah tabungan yang akan dilakukan masyarakat. B. Pandangan Keynes. Menurut Keynesian, tabungan tergantung kepada pendapatan nasional, pendapatan seluruh penduduk dalam perekonomian. Pada tingkat pendapatan nasional yang rendah, tabungan adalah negatif, yaitu konsumsi masyarakat lebih tinggi dari pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi tabungan masyarakat. 11. Ada penentuan suku bunga. Dari pandangan Keynesian didukung oleh argumen dari pandangan klasik tersebut, menurut mereka suku bunga tergantung kepada jumlah uang yang beredar, penawaran uang, dan preferensi likuiditas. Penawaran uang, preferensi likuiditas adalah permintaan uang oleh seluruh masyarakat dalam perekonomian. Keynesian menyatakan bahwa permintaan uang oleh masyarakat mempunyai 3 motivasi tujuan. Yang pertama, untuk transaksi. Masyarakat meminta uang untuk membayar konsumsi yang dilakukannya. Kedua, untuk antisipasi menghadapi masalah yang tidak terduga, seperti kematian, kehilangan pekerjaan. Dan ketiga, untuk spekulasi dalam penanaman saham-saham dan surat berharga lainnya. 12. Faktor penyebab perbedaan suku bunga. Dalam teori analisis mengenai penentuan suku bunga, selalu menganggap bahwa dalam perekonomian terdapat hanya satu suku bunga. Akan tetapi secara praktis sangatlah berbeda, yakni terdapat berbagai macam suku bunga. Akan tetapi secara praktis sangat berbeda, yakni terdapat berbagai macam suku bunga. Seseorang yang menabung di bank menerima suku bunga yang berbeda dari seseorang yang meminjam uang dari bank. Suku bunga pinjaman pemerintah berbeda dengan suku bunga yang dibayar konsumen, dan bank mengenakan suku bunga yang berbeda kepada nasabah-nasabahnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor perbedaan resiko, jangka waktu pinjaman, biaya administrasi. 13. Suku bunga nominal dan suku bunga real. Pinjaman modal tidak hanya memperhatikan suku bunga yang diterima, tetapi juga tingkat inflasi, persentase tahunan kenaikan harga-harga yang berlaku. Terdapat perbedaan antara suku bunga nominal dan suku bunga real. Suku bunga deposito berjangka dalam waktu 1 tahun di sebuah bank sebesar 15% per tahun. Maka suku bunga ini dinamakan suku bunga nominal. Suku bunga ini digunakan untuk menentukan besaran bunga yang harus dibayar oleh pihak peminjam dana modal. Sedangkan tingkat bunga real menunjukkan presentasi kenaikan nilai real dan modal ditambah bunganya dalam setahun. Dinyatakan sebagai presentasi dari nilai real modal sebelumnya dibungkam. 14. Pendapatan para pengusaha keuntungan. Dalam sebuah perusahaan, keuntungan ditentukan dengan cara mengurangi biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan meliputi pengeluaran untuk bahan mentah, pembayaran upah, pembayaran bunga, sewa tanah, dan penghapusan depresiasi. Apabila hasil penjualan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya tersebut, nilainya positif, maka menjadi diperoleh keuntungan. Keuntungan mempunyai arti yang berbeda. Dalam pengertian keuntungan dari segi pembukuan ditinjau dari sudut pandang pembukaan perusahaan seperti telah diterangkan di atas. Keuntungan adalah perbedaan nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan. 15. Sumber keuntungan ekonomi, keahlian usaha.
Sewa, bunga, dan keuntungan adalah pembayaran jasa yang diberikan oleh faktor produksi. Keuntungan merupakan pembayaran keahlian usaha yang dimiliki pengusaha. Keahlian usaha tersebut akan digunakan untuk membuat keputusan-keputusan berikut. Pertama, menentukan barang apa yang perlu diproduktivitaskan dan dijual ke pasar, dan beberapa banyak. Kedua, menentukan cara memproduksi yang terbaik dan kombinasi faktor-faktor produksi yang paling efisien dalam memproduktivitaskan barang tersebut. Dengan demikian, keahlian usaha yang dimiliki penentuan cara yang paling efisien di dalam menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat. Apabila usaha mereka berhasil, mereka akan mendapatkan hasil dari jerih payahnya untuk keuntungan ekonomi atau keuntungan murni. Para ekonom mengemukakan bahwa umumnya teori-teori tersebut menjelaskan bahwa keuntungan adalah pendapatan yang diperoleh para pengusaha sebagai bayaran dari beberapa aspek, yaitu menghadapi resiko ketidakpastian di masa yang akan datang, melakukan inovasi atau pembaruan di dalam berbagai kegiatan ekonomi, dan mewujudkan kekuasaan monopoli di dalam pasar. Ada beberapa cara untuk menghadapi resiko ketidakpastian. Pertama, kita harus percaya pada diri kita sendiri. Kedua, mempertanyakan pemikiran yang menjadi sumber kegelisahan dan keresahan. Ketiga, kita harus melihat sisi baik. Keempat, fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Kelima, terapkan kesadaran penuh secara sadar dan mengupayakannya. 6. Bertindak dengan sikap yang dilandasi nilai yang diyakini. 7. Buat catatan harian tentang rasa syukur. 8. Temukan cara baru untuk berkomunikasi dengan orang lain. 9. Isilah hari-hari Anda dengan kegiatan fisik seperti berolahraga. B. Melakukan inovasi kegiatan ekonomi. Inovasi dalam produksi atau ekonomi adalah proses untuk menciptakan pengembangan atau memperbaiki produk, sistem, atau proses untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Tujuan menekan biaya tetapi produk yang dihasilkan lebih berkualitas. Perusahaan harus melakukan inovasi, yaitu mengandalkan pembaruan dalam manajemen, pemasaran, dan teknik produksi. Memegang peranan penting di dalam menjamin kesuksesan usaha tersebut. Dengan melakukan inovasi, teknik memproduksi yang baru dapat diperkenalkan, mutu produksi dapat diperbaiki, biaya produksi diturunkan lebih lanjut, dan barang baru diperkenalkan. Langkah-langkah seperti itu di satu pihak dapat dinaikkan hasil penjualan dan di lain pihak menurunkan bahwa per unit produksi. Kedua perubahan ini akan menentukan keuntungan perusahaan. Dengan demikian, keuntungan dapat pula dipandang sebagai pembayaran ke atas kegiatan inovasi. C. Terakhir, mewujudkan kekuasaan monopolis di pasar. Di pasar terdapat perusahaan-perusahaan yang menghalangi masuknya pesaing baru ke dalam pasar tersebut. Akibatnya, dalam pasar tersebut hanya terdapat beberapa barang tertentu dari beberapa perusahaan atau suatu perusahaan saja. Dengan demikian, peluang dari perusahaan tersebut untuk memperoleh keuntungan yang melebihi nominal di dalam jangka panjang sangat luas. Kondisi ini diciptakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dengan membatasi produksi dan menjamin agar tingkat harga adalah melebihi biaya rata-rata. Inilah yang menjadi motif para ahli ekonomi berpendapat bahwa keuntungan merupakan pendapatan dan kekuasaan monopoli yang dimiliki perusahaan. Sekian presentasi dari saya, Haru Budi Saputro, dari kelas SMJP 022 dengan nomor NIM 221010502239. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.